salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, wabil khusus Bapak Ketua Takmir Mushola Al-Masjid, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, jamaah Mushola Al-Masjid yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah dengan ucapan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita semua bisa hadir di Mushola Al-Masjid ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hari puasa yang ke pinten, Pak? 8 atau 9? Oh 10 ya. Sampun 10. 10. Jadi tidak terasa ya Pak, ya sudah 10. Mudah-mudahan puasa kita selama 10 hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga senantiasa diberikan keistiqomahan, diberikan kekuatan sehingga bisa menyelesaikan puasa selama 1 bulan penuh. Kedua kalinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Semoga tetap terlimpahkan, tercurahkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak akan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita libur kita. Oh Jawa. Kemarin libur karena hujan yang begitu deras. Insyaallah hari ini bisa kita mulai kembali. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang orang yang menjima istrinya di bulan Ramadan dengan sengaja. Kemarin hukumannya ada berapa, Pak? Harus membayar apa kemarin? Masih ingat? Membayar kafaratnya. Kafaratnya apa saja itu? Yang pertama, sebelum puasa 2 bulan ada runtutannya ini. Memerdekakan budak. Kalau dia tidak mempunyai budak, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu, memberi makan fakir miskin, 60 fakir miskin selama 60 hari sekali. Jadi memberi makan fakir miskin sekali, jumlahnya 60 orang fakir miskin. Satu kali makan berapa kemarin ukurannya? 1 mud. 1 mud itu berarti sekitar 6,75 on ya. Jadi sedekah makan atau yang biasanya porsi panjenengan, porsi makanan yang mengenyangkan, makanan yang mengenyangkan. Kemarin bisa dibayar dengan 2 cara. Yang pertama dengan masakan yang matang, jadi masakan yang siap saji, tapi dengan lauknya sekalian ya, jangan nasinya saja. Kemudian yang kedua bisa dibayar dengan mentahan, itu beras, seperti itu. Kemudian pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan orang yang meninggal ketika puasa. Dia mempunyai tanggungan puasa, apa yang harus dilaksanakan? Bismillahirrahmanirrahim. Waman utawi sapane wong iku mati sapa man. Wa alaihi dan iku ing atase man siyamun utawi puasa min Ramadhana dari bulan Ramadan at'ima anhu likulli yaumin muddun. Jadi kalau ada orang meninggal pada bulan puasa, kok dia itu mempunyai tanggungan puasa, Pak, Ibu, maka dia diwajibkan, maka dia diharuskan untuk membayar fidyah, Pak. Jadi dalam hal ini ada 2 pendapat sebenarnya, nggih. Intinya kalau orang itu punya hutang, itu wajib dibayar.
wajib dibayar apapun itunya, apapun bentuknya. Kalau hutangnya puasa maka harus dibayar. Nah, ulama ini ada dua cara. Yang pertama adalah dengan cara membayar fidyah. Yang kedua dengan cara mengganti puasa. Yang pertama membayar fidyah ini dengan catatan bahwasanya kalau ada orang yang punya hutang puasa, kemudian ternyata dia itu mau mengganti di waktu yang lain, kok dia tidak mampu Pak karena ada udzur gitu. Misalnya panjenengan punya hari ini tidak puasa Ramadan, kemudian besoknya kepingin menggantinya, ternyata jenengan besoknya ada udzur, misalnya udzur yang tidak mungkin panjenengan untuk tidak berpuasa. Jadi kalau berpuasa tidak bisa karena ada udzur. Maka ketika panjenengan meninggal pada saat itu, panjenengan tidak usah membayar fidyah Pak. Ini pendapat yang pertama. Tapi kalau kita mempunyai hutang puasa, kemudian ternyata kita ini, maksudnya harus ditunda-tunda Pak, harus engkuai, nanti, terus kok panjenengan meninggal, maka dalam hal ini maka ahli warisnya atau keluarganya membayar fidyah untuk orang yang meninggal itu sebanyak puasa yang ditinggalkan. Bisa dipahami nggak Pak ini? Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengganti puasa. Jadi ahli warisnya atau keluarganya itu mengganti puasanya. Kalau misalnya yang meninggal itu puasanya 5 hari misalnya, maka keluarganya itu mengganti puasanya. Ini dua-duanya pendapatnya madzhab Syafi'i. Cuman yang paling rajih, yang paling yang paling unggul itu yang pertama. Jadi bayar fidyah. Jadi itu cukup. Sama ukurannya dengan fidyah orang yang sakit dan sebagainya, yaitu memberi makan satu mud untuk fakir atau miskin. Itu aturannya seperti itu. Kemudian selanjutnya wasyaihu. Terus bagaimana dengan orang yang sudah tua atau sampun sepuh sangat ya. Wasyaihu utawi syekh. Syekh itu kalau dalam bahasa Arab itu orang yang sepuh Pak. Jadi orang yang tingkatannya sampun sepuh. Kalau kita syekh itu untuk ulama atau ulama. Jadi sepuh ilmunya, sepuh usianya itu biasanya dipanggil syekh. Kalau perempuan syeikhoh. Kalau laki-laki syekh, kalau perempuan syeikhoh. Bagaimana kalau ada orang tua atau orang yang sangat sepuh, baik itu laki maupun perempuan, in ajaza, lamun lemah atau apes, anis saumi saking poso, yuftiru maka boleh berbuka, wa yut'imu dan memberi makan dalam artian membayar fidyah, angkuli yaumin muddan, setiap hari 1 mud. Jadi kalau ada orang tua yang sangat sepuh, baik laki maupun perempuan, kok dia tidak mampu untuk berpuasa, maka dalam hal ini beliaunya boleh mokel, tapi dengan catatan nanti membayar fidyah Pak. Jadi sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan ketika Ramadan itu. Kalau misalkan dia 15 hari ya, jadi kita memberi makannya, keluarganya memberi makan selama 15 hari. Ini aturannya seperti itu. Kemudian wal hamil utawi wong kang hamil, wal murdi'u dan orang yang menyusui, in khafata ala anfusihima, jika dia takut terhadap dirinya sendiri. Kalau ada orang hamil dan orang yang menyusui, kalau dia berpuasa takut kepada dirinya, misalnya dia itu kalau nanti saya puasa saya tambah lemes misalnya, jadi takut dirinya Pak, maka apa? Aftarata wa alaihima al-qadha, maka dua-duanya boleh mokel, dua-duanya boleh berbuka, tetapi dia wajib untuk mengqadha. Sakit dipahami nggih? Jadi orang yang hamil, orang yang menyusui, kalau dia takut dirinya, nanti misalnya kalau saya puasa ini susu saya itu tidak keluar,
atau nanti kalau saya ini puasa kok tambah lemes dan sebagainya, maka dalam hal ini dia boleh berbuka tetapi dia wajib qadha. Ini untuk yang hamil dan orang yang menyusui. Wa in khafata ala auladihima, jika keduanya takut ala auladihima, atas anak-anaknya, aftarata wa alaihima al-qada'u wal kafaratu. Beda kalau dia tidak berpuasa karena takut atau khawatir kepada anak-anaknya saja. Dia tidak khawatir dengan dirinya, tetapi khawatir dengan anak-anaknya. Nanti kalau saya tidak puasa, saya takutnya janinnya ini tidak bisa berkembang misalnya. Atau bagi orang yang menyusui, kalau nanti saya tidak berpuasa, susu saya ini tidak akan keluar misalnya. Jadi dia takut kepada anaknya, maka dalam hal ini dia punya dua kewajiban. Apa itu? Yang pertama adalah qadha, yang kedua adalah membayar kafarah. Saged difahami nggih? Kafarahnya tadi apa? Kafarah dalam hal ini adalah fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin setiap satu mud ya, satu mud sebanyak yang ditinggalkan. Kalau dia tidak puasa 20 hari ya yang yang dibayarkan ya selama 60 hari itu. Oke, angkuli yaumin mutun. Nah, sekarang orang yang sakit, wal maridu utawi wong kang loro, wal musafiru dan orang yang bepergian. Nah, kemarin sempat ditanyakan oleh Pak Toyi, safaran tawilan, perjalanan yang sangat jauh. Bagaimana kalau dia itu sakit atau dia itu dalam kondisi bepergian yang sangat jauh? Yuftirani wa yakdiyani, maka dia boleh berbuka dan maka dia boleh berbuka tetapi dia harus mengqadha. Jadi kalau panjenengan sakit, kemarin kita klasifikasi, kita bagi kalau sakit itu bisa diharapkan sembuhnya, maka kemarin kalau dia tidak puasa maka dia wajib mengqadha. Kalau sakitnya itu tidak mungkin untuk sembuh, maka dalam hal ini dia hanya membayar fidyah, tidak wajib untuk qadha. Nah, kalau yang di sini ini termasuk kategori orang yang sakit tetapi sakit itu bisa sembuh. Maka kalau ada orang yang sakit, yang sakitnya itu bisa sembuh, kemudian ada orang yang bepergian atau musafir misalnya, dalam perjalanan yang sangat jauh, Pak. Misalnya kalau sini Surabaya, boleh mogok enggak? Pak? Boleh? Boten. Kayak kenapa? Padahal jaraknya sudah 80 kilo. 51 nggih. Oke. 50-an nggih, tidak sampai 80 kilo nggih. PP sampai nggih, Pak nggih. Jadi tidak masuk kategori nggih. Kira-kira kota mana yang dari sini jaraknya lebih dari 80, Pak? Bangkalan ya? Oh, Malang. Sakjane Malang nggih cedhek lewat mriki nggih, lewat Trobos Canger niku nggih. Jadi ukurannya 80 kilo nggih. Kalau Madzhab Syafi'i 80 kilo itu baru kita diperbolehkan untuk mokel. Lah, kalau misalnya kita naik pesawat, Pak, ke Jakarta, kan hanya ditempuh 1 jam ya. PP 1 jam. Masuk mboten? Masuk musafir nggih? Masuk nggih? Masuk atur. Nggih, termasuk musafir walaupun itu bisa ditempuh dengan cepat nggih, dengan cepat karena itu rukhsah bagi orang yang bepergian. Kata. Pun. Dari sini ada pertanyaan, Bu, sebelum kita ganti pasal. Ada? Monggo. Dereng nggih. Oke. Faslun. Wal i'tikafu utawi i'tikaf. Ini ada satu amal ibadah yang selain baca Quran, selain qiyamul lail, ini ada ibadah yang sangat dianjurkan, Pak. Apa namanya? I'tikaf. Namanya i'tikaf. Ada yang tahu i'tikaf itu apa? Berdiam diri di dalam masjid. Jadi al-i'tikaf al-muqsu fil masjid. Jadi berdiam diri di dalam masjid. Kalau di dalam mushola
Masuk. Mboten nggih? Aturannya masjid nggih Pak. Berarti kalau kita iktikaf maksudnya berdiam diri di musola berarti tidak masuk kategori ini Pak. Jadi aturannya di masjid. Apakah ini termasuk masjid, dikatakan masjid? Ini Pak, masjid. Kalau menurut bahasa, masjid itu tempat sujud. Memang ini tempat sujud Pak. Cuman kalau aturannya masjid itu biasanya bisa dipakai Jumat, itu ukurannya. Kalau ada masjid kok tidak dipakai Jumat, biasanya itu nanti ada double masjid ya. Jadi ada kayak di Tambak Beras itu dulu ada 2 masjid, satunya masjid pondok, satunya masjid kampung. Jadi yang masjid pondok ini tidak dipakai untuk Jumatan. Kenapa? Karena sudah ada masjid di situ. Nah, untuk mendirikan masjid juga ada aturan-aturan kalau tidak salah itu undang-undang nomor 9 undang-undang nomor sekian. Kalau nggak salah nomor 8 peraturan menteri nomor 8 dan 9 Pak. Kalau tidak salah itu ada aturan untuk bagaimana mendirikan masjid dan sebagainya. Di antaranya itu yang saya ketahui KTP masyarakat sekitar masjid itu 90 orang Pak. Jadi menyerahkan KTP. Jadi itu syaratnya. Kemudian lagi ada izin bangunan dan lain sebagainya. Itu ada syaratnya gitu. Cuman kalau di sini, kalau di Al-Masjid ini, kalau memang itu memenuhi syarat itu Pak, mungkin bisa dijadikan masjid. Pertanyaannya adalah ketika ini misalnya nggih Pak, kita gunakan untuk sholat Jumat, sampai boten tiang 40 nih Pak, sampai Pak. Tapi nggih perlu pengkajian lagi nih, apakah ini layak untuk masjid apa tidak. Pun niku. Jadi iktikaf di sini adalah berdiam diri di masjid. Berdiam diri di sini tidak hanya diam saja Pak, tapi juga dalam rangka ibadah nih. Jadi baca Quran, kemudian ibadah sunnah yang lain. Kenapa? Karena ini sangat dianjurkan, Wal iktikafu utawi iktikaf itu sunnatun mustahabbatun. Jadi sunnah yang sangat disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi khususnya di 10 hari terakhir. Ini sangat dianjurkan. Ini sebagaimana hadis Rasulullah Annahu sallallahu alaihi wasallam i'takafa fi akhiril ashri min Syawal. Jadi Rasulullah itu setiap 10 hari terakhir di bulan di bulan Ramadan, kalau di sini di bulan Syawal, di hadis yang lain ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Jadi Rasulullah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu iktikaf sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sudah dipanggil kemudian diikuti oleh keluarganya. Jadi ini sangat dianjurkan. Kenapa? Ini dalam rangka untuk Pak? Lailatul Qadar. Jadi siapa tahu di saat kita sedang iktikaf di masjid sedang baca Al-Qur'an, ternyata Lailatul Qadar itu datang di malam itu. Karena orang yang menjumpai Lailatul Qadar maka dosa-dosanya selama berapa? 1000 tahun khairun min alfi syahr, 1000 bulan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dapat Lailatul Qadar. Walahu lan iku kedue iktikaf syartani 2 syarat. Yang pertama an-niyatu niat. Yang pertama an-niyatu niat. Niatnya gimana? Nawaitu. Biasanya ditulis di masjid Pak, itu ada syarat. Nawaitu al-i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Kalau i'tikaf panjenengan itu nazar, maka niatnya nazar fardhol. Nawaitu al-i'tikafa fardhol lillahi ta'ala. Tapi kalau sunnah ya nawaitu al-i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Itu niatnya. Kemudian syarat yang kedua, walubsu dan diam fil masjid di masjid. Jadi diam di masjid Pak, tidak kemana-mana. Kalau dulu kami waktu
bulan Ramadan gitu, karena kami mahasiswa dulu itu kita mencari masjid yang paling terkenal dulu Pak. Kalau di Kairo dulu Pak. Jadi kita iktikafnya itu misalnya di Masjid Al Azhar. Kita iktikaf di situ Pak, nginep di situ. Jadi khususnya selama 10 hari. Kemudian di Masjid Sayyidina Husain juga seperti itu. Jadi banyak mahasiswa itu tidak pulang selama 10 hari. 10 hari menetap di situ dan tidak keluar kecuali ada hajat. Itu yang kami lakukan. Kemudian ada Masjid Amr bin As dan sebagainya itu. Jadi khusus untuk 10 hari terakhir itu kita kencengi ibadahnya karena dalam rangka untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Kalau kita biasanya yang kita kencengi di akhir-akhir kenceng nopo Pak. Tarawihnya tambah maju. Maju. Padahal itu adalah waktu-waktu atau hari-hari yang sangat menentukan ya, karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan itu malam ganjil, ada yang mengatakan tidak disebutkan itu malam ganjil tapi disebutkan 10 hari terakhir. Ada yang mengatakan ya malam-malam ganjil, malam likuran, selikur, 23, 25 dan sebagainya. Tapi untuk ihtiyatinya, untuk hati-hatinya 1 bulan penuh ya. Kalau bisa 1 bulan penuh itu kita betul-betul iktikaf, betul-betul beribadah kepada Allah, khususnya ibadah di malam hari seperti sholat tarawih, kemudian tahajud dan sebagainya. Siapa tahu Pak, ketika jenengan tahajud itu termasuk malam Lailatul Qadar. Coba dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhruju dan tidak boleh keluar minal iktikafi dari iktikaf al-manzuri yang dinadari illa lihajatil insan kecuali hajat manusia. Maksudnya apa ya, seperti BAB, BAK itu boleh jenengan keluar. Jadi misalnya ini kita iktikaf di sini, kita ini tidak boleh keluar Pak. Jadi harus di dalam terus kecuali ada hajat ke manusia seperti BAB, BAK, mandi dan sebagainya itu boleh keluar. Nah selain itu tidak boleh. Kalau dulu kami ketika iktikaf itu kalau makan nih itu diantar Pak. Jadi diantar sama kawan. Misalnya kita kan di asrama dulu makannya 3 kali ya, pagi, siang, malam. Jadi yang malam pas waktu sahur atau pas waktu berbuka itu diantar sama kawan gitu. Jadi kita tidak sampai keluar dari masjid. Nah, kalau ini nadar, apalagi ini kita tidak diperbolehkan untuk keluar. Al-udrin illa lihajatil insani kecuali hajat manusia. Al-udrin atau udurnya apa? Min haidin haid. Au maradin atau sakit la yumkinu al-maqamu ma'ahu yang tidak memungkinkan untuk diam di masjid. Jadi kalau haid ya medal Bu ya. Apalagi kalau enggak pakai, mohon maaf ya, enggak pakai pampers kan enggak boleh orang perempuan di masjid ketika haid ya. Bukan pampers Pak. Itu laure dan sebagainya itu harus keluar gitu kan. Karena batal Pak Bu ketika haid. Wan nifasi dan nifas atau sakit yang lain yang itu tidak memungkinkan untuk kita berada di situ Pak. Maka dalam hal ini boleh kita untuk keluar walaupun itu iktikaf adalah iktikaf nadar. Kemudian waya betul terakhir waya betul dan batal bil wati sebab wati. Jadi iktikaf bojone moro misalnya ke masjid kemudian mohon maaf berhubungan suami istri, maka dalam hal ini iktikafnya itu batal. Lah kalau pengen iktikaf lagi harus mengulang lagi dengan niat kemudian tata aturan sesuai dengan iktikaf yang pertama. Begitu Bapak Ibu? Nggih Bu, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iktikafnya.
Nggih. Nggih. Syarat, kalau kita melihat syarat ini Ibu, ini ada dua syarat nggih. Yang pertama niat, yang kedua walubsu fil masjid nggih Pak. Ingat walubsu fil masjid. Jadi berdiam di masjid. Lah, apakah ini termasuk masjid? Kalau ukuran kita masjid itu diantaranya yang boleh untuk Jumatan, Bu. Nah, kalau aturannya masjid itu adalah tempat yang bisa digunakan untuk sholat Jumat. Nah, itu ukurannya. Ukurannya ngoten. Kalau ini pripun, Pak? Pripun, Pak? Coba pendapatnya panjang. Kalau musola pripun? Kalau musola itu kan kecil. Nggih. Bisa ditempati sampai 20-30 orang termasuk ini. Boleh itikaf di musola ya? Lebih dari 20 orang. 40. Nah, ya, kita kan lebih ya, sampai 50 bisa. Jadi lebih dari yang dibutuhkan itu. Nggih. Tapi nggih, coba nanti saya kaji dulu Pak nggih, Bu nggih, lebih ini lagi, cuman aturan yang saya pahami di sini masjid nggih. Lah kalau kita yang dikatakan masjid itu ya diantaranya yang bisa dibuat untuk Jumatan. Nah, jadi cari masjid-masjid yang bisa digunakan untuk Jumatan. Kalau musola, nanti coba saya baca-baca lagi Bu nggih terkait dengan itu. Karena misalkan di mana di istilah musola itu ada di Indonesia saja. Jadi istilah musola itu sebenarnya ada di kita saja. Kalau misalkan di Mesir itu tidak ada istilah musola. Bahkan segini, luasnya segini, ini termasuk kategori masjid kalau bisa. Jadi istilah musola itu hanya digunakan atau di Indonesia saja. Jadi kalau aturan bakunya harus di masjid gitu. Walaupun itu hanya sejenak. Misalnya jenengan hari ini nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala, sejenak saja, karena ukurannya minimal itu tumakninah. Jadi diam saja, nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala, kemudian jenengan sebentar kemudian keluar, ini termasuk kategori i'tikaf. Karena ada tiga kondisi ya Bu. Pertama i'tikaf mutlak dalam arti yang tidak ada batas waktu. Yang kedua ini ada batas waktu tetapi tidak terus menerus. Misalnya nawaitul i'tikaf yauman au yaumaini, saya niat i'tikaf hanya 2 hari saja. Atau yang berdiam terus menerus, misalkan nawaitul i'tikaf syahraini mutatabi'aini, saya niat i'tikaf 2 bulan berturut-turut. Maka ketika niat itu maka harus disesuaikan dengan niat. Jadi 2 bulan berturut-turut harus berada di situ. Lah kalau hanya sebentar saja maka cukup niatnya nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Ngoten Bu. Nggih. Pripun? Tidak harus sholat di masjid nggih Bu nggih. Bisa membaca Quran. Pokoknya ibadah-ibadah yang baik yang ada di masjid, membaca buku-buku yang baik. Sholat juga boten nopo, ngaji juga boten nopo. Lah kebanyakan yang kita lakukan ya baca Quran itu. Kalau itu tidak waktunya sholat ya kita baca Al-Quran. Jadi selama misalnya jenengan niat i'tikaf 1 hari penuh, maka aktivitas yang ada di musola di masjid itu misalkan sholat jamaah jenengan ikuti. Misalkan di situ ada majelis taklim misalkan jenengan ikuti selama panjenengan tidak keluar dari masjid itu. Kecuali tadi karena ada hajat pipis atau BAK dan lain sebagainya. Jadi itu harusnya sholat Jumat masjid Nggih, aturannya masjid nggih Bu nggih. Aturannya masjid, tapi nanti coba saya kembangkan lagi mungkin nanti saya lihat pendapat-pendapat yang lain. Insyaallah besok akan saya sampaikan Pak. Boleh. Aktivitas yang baik, baca buku, wiritan, sholat, baca Quran, pokoknya tidak ngerumpi gitu. Itu yang tidak diperbolehkan. Nggih, sampun? Nggih. Assalamualaikum. Ada lagi Pak? Terakhir? Lagi?
Nggih, musola. Iktikafnya di musola rumah. Hukumnya bagaimana? Makanya tadi perlu kita kaji dulu nih Pak. Nggih, musola ini apakah termasuk kategori masjid yang dikatakan madzhab Syafi'i di sini atau enggak? Nanti kita kaji dulu apakah boleh. Kalau itu masuk berarti boleh Pak. Musola rumah. Musola rumah. Ada lagi? Kamu nggih? Mudah-mudahan